Yulia, kamu itu benar-benar bodoh ya. Demi menyenangkan hati Atika, kamu mau berkorban seperti ini. Kasih sayang seorang ibu, benar-benar sangat mengharukan sekali. Panjang umur kamu, Yulia. Aku lagi mikirin kamu dan ternyata kamu datang ke sini. Udah puas kamu? Semua orang sudah benci sama saya. Bagaimana dengan suami kamu? Apa dia marah sama kamu? Kalau memang dia marah, ya udah kamu tinggalin aja dia. Silahkan kamu tinggal sama saya karena pintu rumah saya terbuka lebar untuk menerima kamu. Sangat jahat. Saya benci sama kamu. Kalau begitu kita sama. Saya juga benci sama kamu. Karena kamu pernah meninggalkan saya demi seorang Rizal. Saya menyesal kenal sama kamu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi ingat, kamu tidak boleh ingkar janji dari pernyataan kamu bahwa kamulah sebagai penculik Atika. Kalau sampai kamu melanggar, Mbah Marni akan kembali kehilangan penglihatannya. Ingat itu. Terserah kamu. Saya nggak takut sama ancaman kamu. Tapi ingat ya, dan saya yakin suatu hari nanti kebenaran akan muncul. Dan kamu, Bayu, akan menikmati akibat perbuatan kamu. Hari itu akan tiba. Tunggu aja. Aku nggak akan kalah. Aku memang dulu pernah kalah sama Rizal. Tapi sekarang aku tidak akan pernah mau kalah lagi. Saya memang sangat membenci Atika. Tapi sekarang saya sangat menyayangi dia. Saya nggak akan mau mencelakai dia. Saya sayang sekali sama dia. Aku mati kenapa ini? Oh my God, bensin habis. Bensin habis.
pegang lagi. Iya. Jangan marah-marah, Tondo. Oh alah Ibu. Jangan dipegang-pegang, nggak boleh. Bu, kasih taunya pelan-pelan dong. Mbah, jangan dipegang-pegang ya. Nanti bentar lagi dicopot perbannya, jadinya bisa ngeliat. Sabar toh. Ya lagiannya lama banget sih, pakai gini-gininya lama banget. Nggak sabaran loh. Aku pengen bisa lihat lagi. Mau lihat ini loh mukanya Rahma loh, pengen lihat. Yang sabar ya Bu. 3 hari itu kan nggak lama. Rama yakin, Ibu juga pasti mau ngelihat wajahnya cucu Ibu yang paling Ibu sayang. Kamu tuh ngomong apa sih? Cucu aku tuh udah nggak ada. Udah dipanggil yang Maha Kuasa itu loh. Itu ngomong apa sih, Bu? Cucunya masih ada kok. Dibilang udah nggak ada, udah meninggal. Ngomong apa sih, Bu? Kamu nggak percaya apa? Aku nggak bohong. Bener kok, apa perlu bukti apa? Tunggu sebentar ya Bu, Tika bukain dulu pintunya. Bu Yulia. Atika. Saya hanya penasaran aja, pengen tahu kontrakan baru kamu. Makanya saya kesini. Ibu datang naik apa toh? Saya jalan kaki. Jalan kaki. Saya nggak ganggu kamu kan? Enggak Bu, sama sekali nggak ganggu kok. Saya yang merasa terganggu atas kedatangan kamu. Mau apa kamu tahu di mana kami tinggal? Supaya kamu lebih gampang menyakiti Atika. Iya. Udahlah. Lebih baik kamu jangan ganggu anak saya lagi. Kalau enggak, saya akan lapor polisi. Bu, Ibu apa-apaan sih, Bu? Ngapain coba pakai lapor-lapor polisi segala? Udahlah, Atika. Kamu itu jangan ngebelain orang jahat ini lagi. Ibu Yulia, saya nggak lapor polisi karena saya masih memandang suami kamu. Dan saya kasihan terhadap Naira. Kalau dia tahu ibunya masuk penjara, dia pasti sangat terpukul. Jadi tolong, hargai kebaikan saya dan pergi dari sini. Iya, saya akan pergi, tapi saya boleh bicara sama Atika sebentar aja. Nggak, saya nggak akan izinin. 10 menit. Enggak, 5 menit deh. Enggak. Kamu pikir saya bodoh? Mau mengizinkan kamu bicara sama Atika? Kamu seorang ibu juga kan? Apa kamu mau membiarkan anak kamu bersama orang yang jelas-jelas membahayakan dia? Enggak kan? Enggak. Lebih baik kamu pergi dari sini. Ibu, Atika, kenapa? Atika. Bu, sebentar dong. Bu, Ibu dorong Ibu Yulia sampai jatuh. Sekarang Atika harus bantuin Bu Yulia dulu, Bu. Wes Atika, biarin aja dia. Wes, ayo Sebentar, masuk. Bu. Masuk Ibu Atika. nggak apa-apa kan, Ibu?
Wes tuh Atika, kamu itu nggak usah bantah ibu. Ini semua buat kebaikan kamu. Tapi Bu, Wes, masuk. tapi Bu, Ibu mau ngapain tuh Bu? Bu, Ibu buka pintunya Bu. Aduh Bu, masa Tika dikunci di sini sih Bu? Loh. Ini ada apa toh? Kenapa Tika teriak-teriak gitu toh? Hah? Saya ngunciin Atika, Bu. Soalnya dia itu mau ketemu sama Bu Yulia. Mau ketemu Bu Yulia? Mau biliar toh? Kenapa sih? Oh, Ibu ini bagaimana sih? Bu Yulia itu kan jahat, Bu. Saya ini mau melindungi anak saya sendiri gitu loh. Oh, dia itu bukan anakmu kok. Ibu ini ngomong apa sih? Bikin saya tambah pusing, tahu nggak sih? Wes, Bu. Pokoknya kalau Ibu bukain pintu buat Atika, Rahma marah sama Ibu. Lagian gimana aku bisa buka pintunya? Gimana kuncinya? Mau saya buta kok. Kamu dimarahin sama Rahma karena kamu berbaik hati sama saya. Ibu akan pergi ya, Tika. Ibu nggak mau nyusahin kamu. Ibu pergi. Ibu kunci kamar Tika. Tika harus kayak gimana sekarang? Hujan lagi. Bu Yulia itu kan masih ada di luar. Kalau hujan gini gimana toh? Tadi itu aja dia datang ke sini itu dengan cara jalan kaki. Ini bisa-bisa Bu Yulia tuh kehujanan. Benar kan kalau Bu Yulia udah gak ada? Pasti kehujanan. Maafin Tika, Bu. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Never ever say never to love you.
Saya sangat menyayangi kamu. Betapa saya sangat berharap kamu adalah anak saya. Bu Emma. Iya, dokter. Sayang sekali Bu Emma tidak cocok. Dokter, coba dicek punya saya, dok. Gimana dokter, cocok kan? Anda juga tidak cocok, Bu Diandra. Gimana caranya nggak cocok sih, dok? Saya ini kan mamanya Caroline, darah saya sama Caroline itu sama-sama O, dok. Untuk menjadi donor sumsum tulang belakang, tidak hanya diperlukan golongan darah yang sama saja, Bu. Ibu tenang saja. Hal seperti ini biasa terjadi. Yang satu ini mungkin cocok. Suster, hasil pemeriksaan satu lagi mana? Tadi cuma ada 2 ini aja, dok. Papanya nggak sekalian dites juga? Maksud dokter, saya. Anda kan papanya? Bukan, dok, bukan. Dia cuma teman saya, bukan papanya Carol. Jadi papanya mana? Papanya nggak ada, dok. Sudah meninggal? Belum, masih ada tapi nggak tinggal sama saya. Bisa Anda bawa bapak si bayi datang ke sini, Bu? Karena kemungkinan dialah yang cocok untuk jadi pendonor untuk Carol. Kalau nggak bisa gimana, dok? Kalau tidak bisa, itu berarti kabar berita buruk untuk kita semua. Terlebih-lebih untuk Carol. Atika, kok nggak ada suaranya ya? Apa dia udah tidur? Atika, Tika, yuk makan dulu ya Tika. Ibu udah siapin makan malam tuh buat kamu. Masa ya dia nggak denger sih? Apa dia itu ngambek sama saya? Aduh, Atika. Maafin ibu ya, ibu tuh udah kasar sama kamu. Atika. Ya Allah, Atika. Astagfirullahaladzim. Atika kabur. Ya Allah. Ini pasti sama Yulia ini. Gimana dong, Kak? Dari tadi Ricky udah aku teleponin, tapi handphonenya tetap nggak aktif. Apa dia belum pulang dari Australia? Emangnya kamu mau punya nomor yang lain? Coba telepon yang lain. Nggak punya, Kak. Aku cuma punya nomor yang ini. Gimana dong, Kak? Kalau sampai Ricky nggak ketemu, itu tandanya Carol bisa meninggal, Kak. Diandra, lu nggak boleh ngomong kayak gitu, Di. Hidup dan mati itu cuma di tangan Allah. Ya, setidaknya Ricky itu masih hidup. Kita bisa aja cari dia, kan? Harusnya tuh kamu dengerin Mama dan Nino. Jadi orang kok gampang patah semangat sih. Udah, Di. Pokoknya lu tenang aja. Gue janji. Gue akan nemenin lu ke rumah Ricky lagi besok. Dan jangan panggil nama gue Nino. Kalau bisa, gue nggak bisa nemuin dia. Yang bener, No. Iya.
Ya udah, lo jangan nangis lagi ya. Gue juga sayang banget sama Carol. Dan gue juga gak mau dia sakit. Makasih ya, No ya. Halo Kelinci, kenapa lagi? Kelinci sayang gundulmu. Ini Bu Rahma, bukan Atika. Induknya Kelinci toh. Bu Rama, kok tumben sih pakai handphonenya Atika? Ada apa ya, Bu? Aduh Nak Sultan, ini gawat banget. Gawat kenapa, Bu? Itu loh, Bu Yulia itu mempengaruhi Tika supaya keluar dari rumah ini. Pergi dari rumah. Udah, Ibu tenang aja. Biar saya cari ya. Ma, aku pergi dulu, Ma. Mau kemana? Kak. Makasih ya, Bu. Sama Tika. Bu, gimana? Baju pilihannya Tika, Ibu suka? Suka sekali. Ini itu ya, Bu ya. Toko favoritnya Tika loh. Tika sering banget belanja di sini. Kalau gitu Ibu juga harus sering-sering belanja di sini. Bunyi apa itu? Bunyi perutnya Tika. Astaga. Tika lapar banget soalnya, Bu. Belum makan. Sama Ibu juga lapar. Oke. Kita udah ke toko favorit kamu. Gimana kalau sekarang kamu ajak Ibu ke tempat makan yang favorit kamu? Ya. Ya, ayo Bu. Ayo. Makasih ya, Bang. Kenapa toh, Bu? Kok diem aja? Itu ya, Pak. Nggak suka gitu ya, Ibu takut sakit perut atau nggak higienis gitu ya? Higienis. Oh, higienis. Enggak. Saya diem karena sebenarnya saya senang. Akhirnya saya bisa makan di pinggir jalan seperti ini. Gimana, Bu? Enak? Enak? Ibu mau punya Atika nggak? Ini Tika pesennya pedas manis gitu. Kecapnya lebih banyak. Tak pernah ku bayangkan hatiku. Punya Ibu lebih pedas ya. Ini nggak ada sedotannya. Nggak ada sedotannya ya, Bang ya? Banyak banget bawang. Kamu nggak takut sama saya? Takut? Takut kenapa, Ibu? Saya kan yang merencanakan penculikan kamu. Tapi kamu tetap bersikap baik sama saya. Bu, Ibu itu kan kemarin udah ngaku salah. Ibu udah minta maaf. Terus Ibu juga sudah mencarikan donor mata ke Simba saya. Ya, buat apa Tika harus takut sama Ibu? Kamu nggak takut saya culik dan saya sekap lagi? Kalau untuk sekarang, ya enggak. Soalnya kan Ibu lagi nggak nyulik Tika atau sekap Tika. Tapi kalau misalnya lain kali Ibu sekap Tika lagi, mungkin Tika akan takut, Bu. Atika, kamu ini benar-benar anak yang baik ya. Di saat semua orang benci saya dan tidak percaya sama saya. Tapi kamu tetap baik dan kamu tetap percaya sama saya. Oh. Apa itu? Mungkin karena tadi habis mandi hujan terus sekarang dingin gitu kali ya, Bu ya. Kamu deh pakai ini. Biar anget. Tuh. Ya,
Lebih hangat kan? Kalau kita dingin, yang penting leher itu diangetin. Kalau lehernya anget, semua akan ikut hangat. Kamu jangan sakit, ya? Ya, makasih ya, Bu. Tika, jadi Tante bawa Tika ke sini? Saya... Mau apa lagi sih, Tante? Mau menceritakan Tika? Mau bikin semua orang cemas? Jangan mendekat. Ingat ya, kalau sampai ini terjadi lagi, saya nggak segan-segan berbuat kasar sama Tante. Ngerti? Ayo, Tika. Ayo. Kang Mas, tapi belum selesai makan, Kang Mas. Kang Mas, turunin. Ayo, Kang Mas, turunin. Kang Mas pikir Tika itu karung beras apa diangkat-angkat kayak begitu? Ya, tapi kalau nggak kayak gini, kamu nggak bakal mau pergi. Iya, tapi kan Kang Mas, Tika itu belum selesai makan sama Bu Yulia. Tika mau balik lagi ke tempat Bu Yulia. Enggak. Ah, lepasin. Enggak, Tika. Saya nggak akan ngizinin kamu pergi sama Bu Julia. Kang Mas, lepasin tangan Enggak, Tika. Tika. Kenapa sih, Kang Mas? Lepasin Tika. Tika! Kenapa sih kamu nggak pernah ngerti juga? Saya begini karena saya peduli sama kamu, Tika. Kamu tahu gimana rasanya perasaan saya? Waktu saya tahu kamu itu diculik, Tika. Jantung ini rasanya mau berhenti berdetak. Tapi apa? Sekarang kenyataannya, kamu malah berdoa sama penculiknya. Gimana perasaan saya? Coba kamu pikir. Kok jadi teriak-teriak sih? Kok jadi marah-marah sama Tika gitu sih, Kang Mas? Maafin Tika, Kang Mas. Tika juga nggak tahu kenapa Tika itu bisa punya perasaan kayak begini sama Bu Yulia. Tika juga nggak tahu, Kang Mas. Lain kali, kamu nggak boleh pergi diam-diam ya. Saya dan ibu kamu tuh khawatir banget sama kamu, Tika. Tolong mengerti perasaan kami ya. Iya, Kang Mas. Maafin Tika ya. Iya, saya maafin. Ini tes DNA-nya siapa, Ri? Sampai hari ini, gue masih nggak habis pikir. Kok bisa sih Atika itu anak kandung Tante Yulia? Fahri! Naik. Kamu kenapa, Nay? Kenapa? Cerita, Nay, cerita. Atika, kamu ini gimana sih, Nduk? Ibu tuh ngunciin kamu supaya kamu terhindar dari bahaya. Malah kamu samperi bahaya. Tapi menurut Tika, Bu Yulia itu bukan orang yang berbahaya, Bu. Kamu itu tetap ngeyel ya. Kamu mau jadi anak durhaka ya? Ibu boleh aja marah sama Atika. Tapi nggak perlu nampar dong, Bu. Lagi pula saya nggak akan ngizinin, Bu. Satu orang pun mau untuk menyakiti Atika, termasuk Ibu. Saya cuma mau kasih pelajaran buat Atika. Supaya dia nggak ngelawan lagi. Tapi nasihat yang Ibu berikan itu lebih dari cukup, Bu. Nggak perlu main tangan, kan? Ya wis, udah malam ini. Masuk. Kang Mas, makasih banyak ya. Selamat malam ya, Peci. Selamat malam, Kuda. Nah, Udah malam ini. Ayo masuk. Masih di situ aja.
Atika. Udah kamu Mas, jangan ditangkap lagi toh. Kamu Mas, nggak sopan kayak begitu toh. Ya udah tak sun tapi harus langsung pulang ya. Mana? Nggak jadi deh. Kasihan Atika. Tante Yulia begitu dia percaya, tapi ternyata justru mencelakai dia. Jadi mama kamu ngaku kalau dia pelaku penculikannya Atika? Iya, Ri, aku benar-benar gak nyangka. Ternyata Mama tuh kerja sama dengan kamu dan Om Bayu. Dan karena ini tuh Mama sama Papa tuh jadi berantem hebat, Ri. Dan Mama pergi lagi dari rumah, Ri. Kenapa Tante Yulia mengaku seperti itu? Padahal kan dia nggak terlibat sama sekali. Nay, kamu ngapain? Ini tes DNA-nya siapa, Ri? Itu hasil tes DNA yang teman aku kemarin yang aku cerita sama kamu. Aku lihat ya. Robek kan, Ri? Nah, ini kan sini. Ini hasil tes DNA teman aku. Dan ini penting banget, Nay. Kamu nggak boleh lihat. Ya udah bilang aja dari tadi gimana sih, Ri? Ya terus sekarang aku harus cari Mama kemana, Ri? Ya udah kamu tenang aja ya. Kita cari mama kamu sama-sama. Ini loh Bu, Atika udah pulang lagi. Ngapain tuh pulang ke sini lagi? Wong ini bukan simbahnya dia kok. Rahma itu bukan ibumu loh. Udah pergi aja sana. Ibu ini kenapa sih? Kok malah ngusir Atika? Gak baik Bu, begitu sama cucu sendiri. Ibu udah ngantuk ya? Ya wes kalau gitu, Rahma antar kamar ya. Atika, kamu juga tidur sana. Jangan kabur lagi. Awas kamu. Kalau kabur lagi, Ibu nggak akan pernah terima kamu di sini. Ngerti kamu, Nduk? Iya, Bu. Jalan. Iri, Mama sama sekali nggak mau angkat telepon aku. Ya, terus kita harus gimana dong, Nay? Jakarta kan luas banget. Kita harus cari mama di mana lagi? Nay. Kamu kenapa, Nay? Kayaknya aku masuk angin, Ri. Ya udah, sekarang mendingan kamu pulang aja. Besok baru kita cari mama kamu lagi ya. Daripada ntar malah kamu sakit. Iya, udah aku pulang ya. Nay, tunggu, Nay. Kamu pakai ini aja, biar nggak tambah masuk anginnya. Makasih ya, Ri. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya kamu. Untung tadi Naira nggak ngebaca hasil tes DNA itu. Kalau dia ngebaca, bisa gawat. Tapi biar lebih aman, mendingan gua hancurin aja surat tes DNA itu.
hasil tes DNA temen aku. Jas. Aduh. Surat hasil tes DNA itu sekarang ada di Naira. Gue harus telepon Naira. Enggak. Kalau gue telepon Naira pasti baca surat itu. Gue harus cari cara supaya gue bisa ambil surat itu tanpa Naira baca. Berhasil. Sekarang gue tinggal cari kamar Naira. Itu dia, surat hasil tes DNA-nya. Sepertinya Naira belum menyadari surat itu. Ngapain kamu di situ, Wah? Oh, rupanya kamu ini mau nyolong ya? Hah? Enggak, Pak, enggak. Aku nggak mau nyuri. Aku ini kan temennya Naira, Pak. Bapak pernah lihat aku kan? Mbak, kalau kamu memang temennya Non Naira, ngapain kamu ngintip-ngintip di sini? Ayo, ngaku saja. Aku apa? Fahid. Ngapain kamu? Om, aku cuma mau ketemu aja sama Naira kok. Mau ketemu Naira pakai ngumpet-ngumpet kayak gini? Terus kenapa nggak ada di depan? Kamu pasti punya niat jahat sama Naira ya? Kamu mau apain Naira? Fahri, kenapa? Naira, kamu nggak usah ikut-ikutan. Tutup jendelanya. Tapi Pak... Tutup jendelanya, nggak usah bantah Papa. Papa kan udah bilang berulang kali. Jangan pernah ketemu sama orang ini. Papa kan nggak suka. Apalagi malam-malam kayak gini. Nay, tunggu Nay. Aku cuma mau ambil jas, Nay. Jas? Makanya kamu dengar, apapun alasan kamu, saya tidak suka kamu datang ke rumah saya, apalagi malam-malam kayak gini. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Om, aku cuma bentar aja kok, Om. Beneran. Papa, bawa dia keluar. Baik, Bos. Ayo, bentar, aku cuma mau ambil jas. Udah, ayo. Om, bentar. Nay! Sampean ini saya peringat. Awas, kalau sampean berani datang kemari lagi nekat, sampean saya laporkan kepada Bapak kepolisian. Mengerti? Kenapa, Ri? Kok suratnya nggak ada ya? Udah kemana ya?
Daripada beli sesuatu yang udah jadi, kan lebih bagus kalau memberikan sesuatu yang buatan sendiri. Atika suka warna cerah, pasti suka warna ini. Bu Yulia, ngapain dia telepon Tika? Halo Tika, kamu lagi sibuk nggak? Ibu ada di Taman Prambanan yang tempat kita makan kemarin, inget nggak? Ya kan? Kalau bisa kamu kesini dong, Ibu mau ajak kamu jalan-jalan. Mati? Iya mati. Apa nggak ada signal ya? Jalan-jalan ke suatu tempat. Pasti itu cuma jebakan. Dia pasti mau merencanakan penculikan Atika lagi. Keterlaluan dia. Aku nggak bisa biarkan ini terus-menerus terjadi. Atika anakku. Aku akan selalu melindungi dia. Ibu tunggu kamu ya. Sambil nunggu bikin rajutan. Ibu, kok nungguin di depan pintu kamar mandi gitu? Ibu mau pakai kamar mandi? Enggak. Ibu mau ngajak kamu pergi ke suatu tempat. Mau ngajak kemana toh, Bu? Wis toh. Kamu ikut aja. Iya, tapi kalau misalnya kita pergi dua-duaan, nanti siapa yang ngejagain Simbah, Bu? Simbah itu kan lagi tidur. Udah, kita juga cuma sebentar kok jalan-jalannya. Ayo cepetan. Naira, ngapain nih ngajak gua kesini? Jangan-jangan Naira udah ngebaca surat DNA itu. Aduh, gua mesti gimana nih? Fahri! Nay. Udah lama ya? Enggak, baru kok. Duduk yuk. Oh iya. Ngomong-ngomong, kamu ngajak aku ketemuan di sini ada apa ya? Aku mau ngembaliin jas kamu. Nih, udah dicuci kok. Kenapa, Ri? Kok suratnya nggak ada ya? Udah kemana ya? Enggak, Nay. Kemarin di sini ada surat gitu gak ya? Oh iya, kayaknya sih suratnya kecuci deh. Soalnya pas aku ngambil jasnya dari mesin cuci itu ada kayak kertas hancur gitu. Kamu kenapa sih kayaknya lega banget? Oh, iya lega. Nah, itu kan surat hasil tes DNA temen aku. Jadi itu penting banget, rahasia. Oh, oke. Yaudah, Ria, aku balik dulu ya. Kamu nggak makan dulu? Enggak. Duluan ya. Cuma untuk ngambil jas. Karena kan tadi dia minjemin ke aku sendiri. Gimana sih? Fahri, tenang aja, kali nggak akan aku ambil juga jasnya. Ya udah, mending aku suruh pembantu nyuci aja kali ya.
Ini kan hasil tes DNA yang tadi. Kok bisa ada di sini? Atika anak kandung mama. Enggak mungkin mama kan udah tes DNA dan Atika tuh bukan anak kandung mama, itu pasti salah. Itu pasti salah. Tapi kenapa surat itu ada di jas Fahri? Apa Fahri sengaja menyembunyikan ini dari aku? Kalau memang Fahri menyembunyikan ini dari aku, berarti aku harus cari tahu sendiri. Aku harus tahu kebenarannya. Kalau Atika itu anak kandung mama atau bukan. Jangan-jangan dia sudah tidak cinta